anak-anak, berdasarkan tes kemarin, ternyata kalian ada beberapa anak yang belum paham ya. Untuk itu, Ibu tidak akan melanjutkan ke materi berikutnya, tetapi sekarang kalian akan melakukan kegiatan kelompok ya. Yang Ibu sebutkan namanya, tolong bergeser ya ke kelompok yang Ibu tunjuk ya. Kelompok 1 ya. Emiria. Hasil evaluasi belajar selain menunjukkan adanya siswa yang belum menguasai materi pelajaran, juga menunjukkan adanya siswa yang telah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kedua kelompok siswa tersebut harus memperoleh perhatian yang sama dari guru. Jika guru terlalu memperhatikan siswa yang mengalami kesulitan, siswa yang lebih cepat menguasai materi pelajaran akan terabaikan, sehingga mereka akan terhambat dalam pencapaian prestasi belajarnya. Untuk menyeimbangkan kondisi tersebut, selain memberikan perhatian pada kelompok siswa yang mengalami kesulitan, guru perlu merancang kegiatan bagi siswa yang termasuk kelompok cepat, agar mereka mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Kegiatan semacam ini disebut kegiatan pengayaan. Dalam modul perbaikan pembelajaran, Anda telah mempelajari hakikat kegiatan pengayaan. Sekarang, kami ajak untuk mengkaji jenis-jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan guru dalam kegiatan pengayaan. Untuk kegiatan kelompok ini, Ibu akan bagi menjadi 2 ya. Yang pertama, nanti yang Ibu sebutkan, tolong duduknya berpindah ke sebelah kiri ya. Yaitu Aditya Patri, Bani, Jeremia, dan Hari ya. Nanti duduknya pindah di sini. Kemudian tugasnya yaitu membuat soal ya. Tapi 5 saja ya. Kemudian nanti pindah di sini. Kemudian yang berikutnya yaitu Dewi Lutfiana, Ria, Siti Nur Farisa, Andika, Gilang, dan Rizkiana ya. Kemudian nanti ini tugasnya yaitu membuat puisi tapi tidak di atas kertas biasa, yaitu di atas kertas karton. Kemudian bahan-bahan yang disediakan yang lain yaitu kertas kado, karton itu sendiri, lem, dan gunting ya. Untuk peralatannya nanti Ibu sediakan. Coba barangkali ada yang belum jelas. Bu, saya masih kelompok yang mana? Oh ya, Nedi, nanti kamu sebagai tutor, jadi tidak masuk dalam kelompok ini ya. Untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa yang telah menguasai materi pelajaran, guru dapat melaksanakan tutor sebaya, pengembangan soal-soal latihan, membuat kerajinan tangan, melaksanakan proyek atau permainan. Anak-anak, Nedi akan menjelaskan materi yang belum kalian pahami ya. Kemudian nanti barangkali ada yang belum jelas ya, kalian bisa tanya langsung pada Nedi ya. Ayo Nedi mulai. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam puisi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, atau juga disebut dengan unsur batiniah. Unsur intrinsik dalam puisi terbagi atas 5. Melalui kegiatan tutor sebaya, pemahaman siswa yang menjadi tutor terhadap suatu konsep akan meningkat. Tema, Karena di samping siswa amanat, tersebut harus menguasai konsep yang akan ditutorialkan, ia juga harus mampu menjelaskannya kepada siswa lain. Di samping itu,
Siswa yang menjadi tutor akan merasa bangga karena kemampuannya dihargai oleh guru. Untuk itu, siswa akan selalu berusaha untuk mencari sumber lain yang membahas materi yang akan ditutorialkan, sehingga mereka mampu menjadi tutor yang dibanggakan oleh gurunya. Dengan demikian, pengetahuan dan kemampuan siswa yang menjadi tutor akan semakin luas dan dalam. Untuk kelompok ini tugasnya yaitu membuat soal ya. Kemudian bentuk soal urean dikerjakan di buku latihan. Coba siapa yang belum jelas? Ya. Jumlah soalnya berapa, Bu? Jumlah soalnya 3 saja cukup ya. Tapi tolong mengerjakannya yang hati-hati. Ya, ayo mulai kerjakan. Pengembangan latihan atau soal menuntut kemampuan kognitif tinggi. Untuk mampu membuat soal, siswa harus menguasai konsep dengan baik. Saya udah selesai buat soalnya. Sudah, ya sini. Nah, anak-anak ini ada soal dari teman kalian ya. Tolong kalian kerjakan ya. Tolong kalian kerjakan soal dari teman kalian. Selain menjadi tutor, guru juga dapat meminta siswa untuk mengembangkan latihan atau soal untuk dikerjakan oleh teman-temannya yang membutuhkan latihan tambahan. Tugas membuat puisi, Ibu sudah siapkan peralatannya ya. Ini bisa kalian bagi-bagi ya. Ini kertas kadonya. Ya, ini guntingnya juga. Nah, masing-masing sudah. Ini gunting ya, pakai bersama-sama juga lemnya. Kemudian kertas kadonya ini untuk bersama-sama juga. Bu, Ya. puisinya temanya apa? Ya, untuk temanya bebas ya, boleh mengenai pendidikan, boleh perjuangan ya, boleh tentang pemandangan tanah air dan sebagainya. Pokoknya terserah kalian. Sudah jelas? Ya. Silakan kerjakan. Dengan memberikan tugas kepada siswa untuk menghasilkan suatu hasil karya yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari, merupakan salah satu jenis kegiatan pengayaan. Kegiatan semacam ini dapat mengembangkan bakat siswa. Hasil karya siswa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media atau sumber pelajaran. Gimana, sudah selesai belum? Ya, oh ya, hasilnya bagus ya. Nah, kalau sudah, tolong dikumpulkan ya. Dikumpulkan untuk Ibu ambil nilainya. Bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian Ibu akan berikan sebuah puisi di papan tulis ya. Nanti kalian akan sadur ya. Tentu ini harus cepat ya karena sifatnya permainan. Kemudian bagi yang sudah selesai nanti segera ke depan untuk menuliskan di papan tulis. Coba sampai di sini siapa yang mau bertanya? Ya. Nanti kalau sudah selesai yang menulis di papan tulis siapa? Iya. Pokoknya yang menulis di papan tulis terserah, yang penting itu masih kelompokmu untuk mewakili teman-temannya. Jelas? Ya, kalian lihat puisinya di depan, ya, pahami, ya, kemudian dibuat sadurannya, ya. Kerjakan secara kelompok. Melalui kegiatan kompetisi, siswa akan belajar satu sama lain dengan membandingkan teknik atau strategi yang digunakan dalam memecahkan permasalahan
atau permainan yang diberikan. Selain itu, karena setiap siswa selalu ingin menjadi yang terbaik, siswa akan selalu bersaing dan termotivasi untuk mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat. Ternyata berdasarkan hasil pekerjaan kalian ya, nilai yang tertinggi yaitu kelompok 1 ya dengan nilai 100 ya. Pengembangan potensi yang dimiliki siswa secara optimal dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis kegiatan pengayaan. Yang penting, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menantang siswa untuk berpikir.